Kalender FIFA Matchday adalah jadwal di mana para pemain akan membela timnasnya masing-masing. Untuk FIFA Matchday selanjutnya akan dimainkan pada bulan Juni mendatang. Nantinya ada tim yang bermain di ajang resmi, namun ada juga tim yang menjalani laga persahabatan. Salah satu tim yang akan bermain di ajang resmi adalah Timnas Indonesia. Di bulan Juni nanti, tim Garuda akan melawan dua tim kuat, yakni Cina dan Jepang. Maka dari itu, persiapan maksimal harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Untungnya, dalam persiapan itu, Kluivert mendapatkan dukungan dari PSSI. Dukungan yang dimaksud adalah dengan menyediakan TC yang nantinya akan dijalani oleh para pemain. Sayangnya, rencana tersebut ternyata coba diusik oleh pihak AFF. Caranya adalah dengan mengundang Manchester United untuk datang ke Malaysia. Beruntung para pemain timnas tidak tergoda, malah rencana dari AFF itu membuat hubungan Malaysia dan Vietnam semakin memanas. Lantas apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Musim ini dapat dikatakan sebagai musim yang sangat menyedihkan bagi Manchester United. Bagaimana tidak? Karena di ajang Premier League, mereka masih terjebak di papan bawah klasemen. Dan tampaknya sampai musim berakhir, United tetap akan berada di papan bawah. Alasannya adalah dengan melihat performa mereka akhir-akhir ini yang selalu kesulitan meraih kemenangan. Terbaru, skuad asuhan Ruben Amorim tersebut hanya bermain imbang saat melawan Bournemouth. Sebuah hasil yang sangat disesalkan karena sejatinya Bournemouth harus bermain dengan 10 pemain, tapi keberuntungan itu malah gagal dimanfaatkan oleh Setan Merah. Nasib Manchester United semakin merana ketika mereka harus melihat sang rival yakni Liverpool berhasil menjadi juara Premier League. Gelar juara yang membuat perolehan trofi Setan Merah resmi disamai oleh The Reds, yakni sama-sama meraih 20 trofi. Kini dengan situasi itu, membuat Liverpool resmi menggusur Manchester United sebagai tim terbaik di Inggris. Paling tidak dalam urusan banyak-banyakan jumlah trofi. Tapi tunggu, meski performa Manchester United musim ini amburadul, tapi mereka tetap menarik banyak promotor untuk diundang ke negara tertentu. Khusus tahun ini Setan Merah mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Malaysia. Undangan ini diprakarsai oleh FAM dan AFF selaku Federasi Sepak Bola ASEAN. Nantinya Andre Onana dan kawan-kawan akan menjajal kekuatan dari ASEAN All Stars. Dengan mengundang Manchester United, harapannya tim-tim ASEAN semakin kompak. Karena pemain yang bermain juga dari negara-negara ASEAN. Misi lain AFF saat mengundang Manchester United. Niat AFF dan FAM dengan mendatangkan Manchester United tentu baik, karena mereka ingin menyatukan pemain-pemain ASEAN, tapi bisa saja ada niat lain yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut. Niat yang dimaksud adalah untuk memecah konsentrasi pemain, khususnya pemain yang akan bermain bersama negaranya di FIFA Matchday. Soal ini tentunya bisa dialami oleh pemain Indonesia, karena Indonesia adalah bagian dari AFF. Alasan bisa memecah konsentrasi adalah karena jadwal melawan Manchester United sangat mepet dengan jadwal FIFA Matchday. Bahkan jadwal Setan Merah itu adalah waktu di mana para pemain timnas berkumpul untuk menjalani training center. Jika para pemain utama Indonesia bergabung, bisa saja konsentrasi mereka terpecah atau bahkan yang paling parah adalah mengalami cedera.
Untungnya, PSSI dan para pemain timnas sadar karena yang terpenting saat ini adalah timnas Indonesia bukan yang lain. Maka dari itu, pemain seperti Jay Itzes hingga Oleh Romani memilih menolak dengan cara halus atas ajakan yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak AFF. Sebagai gantinya, Indonesia akhirnya cuma mengirimkan 2 nama, yakni Asnawi dan Muhammad Ferrari. Nama yang saat ini tidak terlalu vital di skuad timnas Indonesia. Tentu sebuah niat yang akhirnya gagal dari AFF. Karena sebelumnya mereka sudah yakin duluan, karena dengan mendatangkan Manchester United, pasti semua pemain akan tertarik untuk bergabung. Tapi khusus untuk pemain timnas, mereka nyatanya tak tertarik sama sekali. Gara-gara ASEAN All-Star, Malaysia dan Vietnam ribut. Usai gagal membuat pemain Indonesia hilang fokus, kini masalah besar malah dialami oleh Malaysia dan Vietnam. Dan masalah itu diawali ketika Kim Sang-sik ditugaskan sebagai pelatih ASEAN All-Star. Sebagai pelatih, Kim Sang-sik pastinya berhak memanggil beberapa nama untuk bergabung ke skuad ASEAN All-Star. Pemain pertama yang ia panggil adalah pemain timnas Vietnam, sesuatu yang sangat wajar karena Kim Sang-sik juga menjabat sebagai pelatih The Golden Star Warriors. Berikutnya, Kim Sang-sik memanggil beberapa pemain dari berbagai negara termasuk Malaysia. Untuk Malaysia, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil 3 pemain. Tapi sebelum mereka bergabung, 2 diantaranya memilih mengundurkan diri, yakni Sergio Aguero dan Dominic Tan. Alasan mereka mundur adalah karena ingin fokus membela timnas Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia. Mundurnya 2 pemain Malaysia tadi adalah pemicu utama yang membuat hubungan Malaysia dan Vietnam memanas. Itu terjadi karena Kim Sang-sik kecewa dengan para pemain yang mundur. Dia beralasan para pemain Vietnam harusnya juga bisa memilih mundur, tapi mereka tetap bertahan dan memilih melawan Manchester United. Dan rivalitas antar kedua tim akan semakin memanas karena pada tanggal 10 Juni mendatang, mereka akan bertemu untuk memperebutkan 1 tiket lolos ke ajang Piala Asia. Jadi pada intinya, Vietnam dan Malaysia memiliki nasib yang sama karena harus fokus di babak kualifikasi Piala Asia. Tapi yang membedakan adalah saat para pemain Malaysia mundur di ASEAN All-Star, pemain Vietnam tetap memilih untuk bertahan. Indonesia sekarang jadi tim yang sulit dibohongi. Mungkin beberapa di antara kalian setuju jika Indonesia sering mendapatkan ketidakadilan dari AFF. Momen itu sering dirasakan oleh timnas ketika mereka bermain di ajang paling bergengsi seantero ASEAN, yakni Piala AFF. Faktor itulah yang membuat Indonesia sempat berpikir untuk keluar dari AFF dan fokus dengan prestasi saat ini, yakni bersaing dengan tim-tim terbaik Asia. Tapi untungnya, Indonesia saat ini tidak bodoh dan mereka sudah tahu bagaimana akal bulus dari AFF. Maka dari itu, Indonesia tak peduli dengan acara yang akan diselenggarakan AFF saat mereka mengundang Manchester United. Bagi Indonesia, fokus melawan Cina dan Jepang adalah hal yang harus dilakukan, ketimbang mengurusi acara tetangga yang belum tentu ada manfaatnya. Pada intinya, kedatangan Manchester United ke Malaysia telah memberikan efek yang sangat luar biasa bagi negara-negara ASEAN. Sayangnya tak hanya efek positif, melainkan juga ada efek negatif. Untuk efek negatifnya mungkin bakal dirasakan oleh timnas Malaysia dan Vietnam. Karena gara-gara setan merah, hubungan antara kedua tim semakin memanas. Padahal sebentar lagi, mereka akan bertemu di ajang yang sangat menentukan. Bagi Indonesia, cukup menonton saja saat Malaysia dan Vietnam saling bertarung untuk menjadi yang terbaik, sambil fokus bagaimana cara untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah efek luar biasa di balik kedatangan Manchester United bagi negara-negara ASEAN menjelang kalender FIFA Matchday. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.